Dua bacaan yang barusan kita dengar merupakan rangkuman yang baik tentang aspek hidup religius misioner kita. Hidup religius yang menentukan kita menjadi biarawan atau bukan, itu ditentukan oleh 3 unsur esensial. Yaitu pertama, kehidupan doa bersama yang teratur dengan perayaan Ekaristi dan devosi dan lain-lain. Yang kedua, kaul-kaul. Yang ketiga, komunitas. Konfrater yang tinggal di paroki pun mereka ada pertemuan rekoleksi berkala. Itu komunitas dihayati secara konkret. 3 unsur itu harus ada. Dan 3 unsur ini ada dalam Kisah bab 2 ayat 41 sampai 47. Kisah tidak ditulis secara khusus untuk biarawan biarawati. Kisah ditulis untuk seluruh umat, semua orang yang percaya. Maka unsur-unsur yang khas, khususnya kaul kemurnian, dan itu tidak ada di dalam ini, tapi kaul kemiskinan ada. Unsur-unsur apa yang membuat komunitas perdana begitu kuat, bersatu, dan menarik anggota? Anggota yang berjumlah kira-kira 3.000 orang, dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan anggota baru, naik terus, karena kehidupan komunitas mereka menarik. Mengapa komunitas mereka itu begitu kompak, menarik? Pertama, mereka dipersatukan oleh ketekunan mendengarkan pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul itu tentang Yesus Kristus yang dikenal kemudian dengan Injil dan Perjanjian Baru. Jadi tekun mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh para rasul. Kedua, mereka berkumpul secara teratur untuk berdoa dan memecahkan roti bagi merayakan Ekaristi. Yang ketiga, yang membuat komunitas mereka begitu bersatu dan menarik, yaitu apa yang mereka miliki menjadi milik bersama, dasar bagi kaum kemiskinan kita. 3 hal itu begitu menarik sehingga tiap hari ada anggota yang masuk lagi. Kita sebagai serikat religius, apalagi serikat sabda Allah, harus kuat dalam berkumpul untuk mendengarkan sabda. Secara konkret, diulang-ulang dalam kapitel-kapitel general pentingnya sharing kitab suci, pentingnya lectio divina, pentingnya membaca kitab suci tiap hari, pentingnya berdoa berzikir, karena seluruh berzikir isinya sabda Tuhan. Saya teringat seorang misionaris yang terkenal, Pater Jan Boer. Dia lama sebagai prefek di Seminari Matalopo, dan dia pastor yang kedua di Raja, paroki tertua di seluruh negeri.
Patrian Boat ini kalau dia patroli selalu 2 kuda kan, 1 kuda untuk muat peti itu dengan peralatan misa dan lain-lain, 1 kuda dia tunggang. Dan kuda yang dia tunggang itu tidak pernah lari. Ini seperti orang muda yang lari tetap-tetap atau yang lari begitu tidak. Kudanya jalan irama tetap, sehingga dia tidak pegang-pegang pun aman. Dan karena patrolinya begitu teratur, jadi dia tidak pegang-pegang, kuda sudah tahu kalau dia keluar dari pastoran, stasi pertama di mana dia berhenti akan di depan pastoran, di rumah pastor di stasi-stasi. Sesudah dia turun dari kuda, orang sudah siapkan jagung, ini sudah diluru. Dia kasih sedikit pada kudanya, lalu omong-omong terima kasih, lalu kuda diikat. Berangkat lagi, kuda sudah tahu sesudah stasi itu stasi mana, semua sampai terakhir kembali ke pastoran di stasi di pusat paroki. Mengapa dia melatih kuda jalan saja? Karena dia mampu ketika tiba jam dia ibadat siang, ibadat sore, dia bisa doa berzikir di atas punggung kuda. Dan itu semua umat tahu. Berzikir di atas punggung kuda. Dan kita ingat di seminari-seminari di Lalia, saya kira juga di Matuloko jelas, di Delero, para misionaris zaman dulu sampai dengan angkatan Pater Namwilu di halaman tengah mereka doa berzikir. Dan doa berzikir ini kita terima secara resmi waktu kita masuk serikatkan. Lalu yang imam dobel lagi waktu tali sandiato diserahkan secara resmi. Kesetiaan membaca kitab suci dan mendoakan berzikir tanpa sadar akan mengubah, mentransformasi kita menjadi misionaris sang sabar. Terang, sabar yang akan terang, dan terang itu akan bercahaya dengan sendiri. Terang kan bercahaya dengan sendiri. Dia tidak perlu ngomong, saya terang. Tidak. Setiap SPD harus begitu. Tanpa dia ngomong, saya SPD, tapi karena sabda Allah yang dia saksikan dalam hidup, orang lihat kehidupannya, maka orang harus tahu ini SPD. Yang kedua, aspek misioner kita. Perbedaan perutusan para murid di Injil Matius dan Injil Markus terletak di mewartakan Injil kepada siapa. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19, Yesus berkata kepada pemurid, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Injil Markus yang kita dengarkan tadi, Markus 16 dan 15, dia katakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus jauh lebih luas. Markus menjangkau pewartaan Injil itu menjangkau universum, alam semesta, segala makhluk. Injil tidak hanya diwartakan kepada manusia, tapi Injil harus diwartakan kepada segala makhluk. Dan ini mengingatkan kita kembali ke renungan kita pada hari pertama. Komunitas alam semesta. Dan ini Markus bab 16 ini mengingatkan kita akan Markus bab 1 tentang pencobaan Yesus di padang gurun.
Markus itu pendek saja. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, lalu iblis mencobai dia. Dia tinggal 40 hari 40 malam, iblis mencobai dia. Lalu ada satu ayat sesudah itu, dia bilang apa? Dia tinggal di antara binatang-binatang liar. Ini mengingatkan apa pada kita? Dia mengingatkan akan Adam, manusia pertama yang tinggal di antara tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang liar di tanah Firdaus, tanpa perkelahian, tanpa saling makan. Dan dengan penderitaan dan kematian Yesus salib, dia memulihkan seluruh alam semesta yang dirusakkan akibat dosa manusia kembali seperti pada penciptaan, yaitu alam semesta yang menjadi satu komunitas yang harmonis, teratur, bersatu. Tugas kita selain yang sudah kita renungkan, yaitu mewartakan Injil bukan hanya kepada manusia, tapi kepada sesama ciptaan kita, alam semesta. Nenek moyang kita sudah biasa. Nenek moyang kita itu petani. Mereka tanam sayur, tanam apa. Mereka omong-omong dengan sayur itu kan. Dia tidak ada surat, dia omong. Harus tunggu baik-baik supaya beri makan bertani. Dan sayur itu dengar kan, sehingga hasilnya baik. Dia berenang. Dia sudah dekat dengan alam. Kita harus kembali alam yang rusak ini, kembali seperti di Taman Eden, di mana manusia hidup bersaudara dengan semua ciptaan lainnya. Dan itu Injil yang harus kita wartakan berdasarkan perintah Yesus pada para rasul dalam Markus bab 16 ayat 15. Sehingga pastoral yang memperhatikan lingkungan hidup dengan semuanya organik itu menjadi bagian dari kewartaan Injil, penerapan dari Markus bab 16 ayat 15. Tuhan yang menyertai para rasul dalam pewartaan mereka, Tuhan juga akan menyertai kita dalam pewartaan kita sejauh kita melaksanakan